Nyeri sendi sering dianggap sebagai masalah usia tua, tetapi kenyataannya, banyak orang berusia 30–40 tahun sudah mengalaminya. Aktivitas sederhana seperti naik tangga atau berjalan kaki dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan. Menurut data WHO, 15% populasi global mengalami nyeri sendi, dan angka ini terus meningkat di kalangan muda. Gejala awal sering diabaikan, padahal ini bisa menjadi tanda penuaan sendi dini. Banyak orang mengabaikan gejala nyeri sendi, menganggapnya sebagai kelelahan biasa. Mereka sering mengandalkan obat pereda nyeri tanpa berkonsultasi dengan dokter. Padahal, penggunaan obat-obatan ini secara berlebihan dapat menutupi masalah yang lebih serius. Studi menunjukkan bahwa 60% penderita nyeri sendi baru mencari bantuan medis setelah gejala memburuk. Ketika nyeri sendi semakin parah, karakter memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Di ruang praktik, dokter menjelaskan bahwa nyeri tersebut bisa jadi tanda penuaan sendi dini. Pemeriksaan röntgen menunjukkan kerusakan pada sendi yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat. Langkah ini menjadi titik awal kesadaran akan pentingnya kesehatan sendi. Diagnosis dokter mengungkapkan bahwa karakter mengalami penuaan sendi dini akibat gaya hidup sedentari dan pola makan yang buruk. Dokter menjelaskan bahwa kerusakan sendi ini biasanya terjadi pada usia lanjut, tetapi faktor seperti obesitas, kurang olahraga, dan nutrisi tidak seimbang dapat mempercepat prosesnya. Kilas balik menunjukkan kebiasaan buruk karakter, seperti duduk terlalu lama, kurang gerak, dan konsumsi makanan cepat saji. Gaya hidup ini menyebabkan penumpukan lemak dan tekanan berlebih pada sendi, yang akhirnya mempercepat kerusakan. Studi menunjukkan bahwa gaya hidup sedentari meningkatkan risiko penuaan sendi dini hingga 40%. Dokter menjelaskan bahwa penuaan sendi dini disebabkan oleh kerusakan kolagen dan berkurangnya cairan sendi. Untuk mencegahnya, diperlukan perubahan gaya hidup, termasuk olahraga teratur dan diet kaya nutrisi. Dokter juga menekankan pentingnya menghindari aktivitas yang memberikan tekanan berlebihan pada sendi. Karakter memulai rutinitas baru dengan olahraga low impact seperti yoga dan berenang, serta mengadopsi diet antiinflamasi yang kaya sayuran hijau dan ikan salmon. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga teratur dan diet sehat dapat mengurangi risiko kerusakan sendi hingga 30%. Meski berusaha, karakter merasa frustasi karena progres yang lambat dan godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Saat melihat iklan burger, godaan untuk melanggar diet semakin kuat. Ini mencerminkan tantangan emosional yang dihadapi oleh banyak orang dalam mempertahankan gaya hidup sehat. Karakter bergabung dengan kelompok rehabilitasi sendi, di mana mereka berbagi pengalaman dan motivasi. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan kepatuhan terhadap satu program kesehatan hingga 50%. Kelompok ini menjadi sumber kekuatan bagi karakter untuk terus berjuang. Setelah berjuang, karakter akhirnya menikmati hidup aktif tanpa nyeri sendi. Mereka berlari kecil di taman dengan senyum bahagia, sementara keluarga mendukung dari belakang. Kisah ini menginspirasi orang lain untuk lebih memperhatikan kesehatan sendi sejak dini.